Saya membawa sebuah quote ini. Yang quote ini mungkin semoga memberi semangat kita untuk berdebat dengan baik. Quote ini agak panjang, 3 kalimat. Yaitu yang pertama, kalau engkau belum yakin 100% dengan pengetahuanmu, jangan berdebat. Yang kedua, kalau engkau belum yakin 100% dengan kemampuan komunikasimu, jangan berdebat. Yang ketiga, kalau engkau belum yakin 100% dengan kontrol emosimu, jangan berdebat. Nah, ini 3 quotes, 3 kata mutiara, semoga bisa kita ingat-ingat sebelum berdebat. Kalau kita belum 100% yakin bahwa pengetahuan kita memadai untuk berdebat, ya jangan berdebat. Saya Pak, kalau tentang problem ini sudah ya kira-kira 75% lah saya paham materinya. Lu nanti kalau lawan debatmu mempertanyakan yang 25% itu gimana, yang pas kamu nggak tahu? Kamu bunuh diri nanti. Ya tugasmu sebelum debat sekarang ya kuasai juga yang 25%. Karena kalau tidak, ya engkau sedang bunuh diri dalam perdebatan itu. Yakinkan bahwa engkau sudah menguasai sepenuhnya pengetahuan yang dibutuhkan untuk materi yang akan engkau perdebatkan. Demikian juga kemampuan komunikasi. Kan ada di antara kita, Pak, saya kalau materi paham, Pak, cuma menyampaikannya itu loh saya susah. Kadang-kadang apa yang dipikiran dengan apa yang keluar di mulut beda, Pak. Oke, kalau memang masih merasa begitu, ya latihan dulu deh. Coba jangan berdebat dulu, jangan tiba-tiba turun ke lapangan untuk berdebat. Kuatirnya nanti malah ndak karu-karuan, debatnya ndak produktif. Wong mengungkapkan kebenarannya tidak mampu, jadi nanti kebenarannya tidak tampak. Jadi yang kedua, kalau engkau belum yakin 100% dengan kemampuan komunikasimu, jangan berdebat. Yang ketiga, kalau engkau belum yakin 100% dengan kontrol emosimu, jangan berdebat. Coba diukur nanti dalam perdebatan itu kira-kira bisa emosi enggak kita. Pak, orang itu Pak, kalau ngomong nyelekit terus, pengen nonjok kepalanya saja Pak saya. Berarti engkau ada di wilayah yang emosimu tidak terkontrol. Kalau gitu jangan debat dengan dia, nanti tonjok-tonjokan beneran. Kecuali engkau sudah yakin bisa mengontrol emosimu 100%. Enggak apa-apa Pak. Saya tahu dia kalau ngomong menyakitkan hati, nyelekit. Tapi saya sudah biasa, telinga saya sudah kebal dengan itu. Saya tetap tidak akan terdistrak, saya tidak akan terpalingkan dari kebenaran. Oke, kalau memang sudah yakin, mampu, siap, ayo debat. Kemampuan komunikasi, kontrol emosi, dan penguasaan pengetahuan. Pastikan kita sudah yakin 100% punya kompetensi di 3 wilayah itu. Baru kemudian kita berdebat. Oke, terus. Kemudian ada beberapa faktor yang membuat debat kita akan sukses dan menang. Ini unsur-unsur yang harus kita perhatikan sebelum kita berdebat. Titik-titik ini bisa membawa kita kepada kemenangan. Yang pertama apa? Pemahaman yang jelas ya. Kemampuan memahami yang tinggi. Jadi baik memahami gagasan kita maupun memahami gagasan lawan debat kita. Kalau kemampuan pemahaman kita tidak bagus,
Nanti lawan debat ngomong apa, kita pahami apa, terus kita bantah ternyata salah. Wah, itu membuat kita jatuh. Jadi harus full konsentrasi dan mampu memahami dengan baik. Jadi mampu menangkap dengan baik. Yang kedua, kejelasan. Kejelasan ini, kalau tadi pemahaman itu kemampuan kita menerima, kalau kejelasan ini hubungannya dengan kemampuan kita menyampaikan. Jadi banyak diskusi jadi kacau karena kita merasa benar, tapi kita menyampaikannya tidak jelas. Sehingga orang juga tidak menangkap kebenaran kita. Akhirnya kita dibantah, kita dianggap salah, dan kita tetap tidak terima karena kita merasa benar. Ngeyel lah, saling ngeyel, saling debat. Padahal ternyata masalahnya terdapat pada ketidakmampuan kita menyampaikan kebenaran. Atau bahasa lainnya, ketidakjelasan kita. Maka kunci sukses debat diantaranya adalah kejelasan. Jadi selain pemahaman juga ada kejelasan. Oke, jadi ini faktor-faktor kesuksesan debat. Yang ketiga, bukti atau argumen. Secara umum ya, yang paling membuat orang yakin dan menerima kebenaran kita itu adalah argumen, alasannya. Mengapa harus begitu? Mengapa ini penting? Nah, ini nanti hubungannya dengan argumen, bukti-bukti. Semakin canggih kita menunjukkan bukti-bukti kebenaran kita, semakin dekat kita dengan keberhasilan. Ya tentunya bukti itu pertama-tama bukti yang masuk akal, kemudian bukti yang otoritatif, kemudian bukti yang diterima oleh semua pihak. Kadang-kadang kan kita mengajukan bukti yang hanya kita saja yang terima, lawan debat kita tidak terima. Itu kurang kuat. Yang kuat itu yang diterima semuanya. Jadi ketika kita berdebat, ajukan bukti yang diterima semuanya. Ajukan bukti yang memang otoritarianistik. Jadi otoritarian itu dia punya otoritas di bidangnya. Argumen itu bisa diterima karena punya otoritas. Misalnya membicarakan akhlak seorang sufi, terus kalian mengajukan, coba kita cek kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini kan secara umum diterima sebagai memiliki otoritas. Atau tentang kesehatan, kemudian kita ajukan pendapatnya dokter siapa, ini punya otoritas. Jadi bukti yang diterima semuanya dan kuat. Ini kunci suksesnya debat kita. Emosi. Kalau ini tidak perlu saya ulang-ulang penjelasannya. Semakin kita kelihatan stabil, mampu menguasai emosi, semakin insya Allah kita bisa unggul dalam debat. Kemudian yang kelima, falasi. Falasi ini kesalahan-kesalahan berpikir, kesalahan-kesalahan menganalisis. Kalau ini saya tidak bisa menjelaskan banyak. Ada sesinya sendiri, bahkan kemarin saya nulis satu buku itu yang berhubungan dengan falasi, kesalahan berpikir. Ini juga nanti jadi kunci penting. Tidak hanya dalam konteks kita harus hati-hati agar tidak melakukan kesalahan, tapi bisa juga jadi senjata kita untuk mengidentifikasi kesalahan berpikirnya lawan debat kita. Nah, ini falasi. Oh, sampean argumennya menurut saya tidak kuat karena sampean geser dari orangnya, geser dari gagasannya menuju orangnya. Nah, ini falasi namanya. Saya tidak setuju pendapatnya dia karena dia baru mahasiswa semester 3. Wah, ini ada falasinya jelas, namanya ad hominem, dari pikiran geser ke orang. Nah, itu kalau kalian ketemu lawan debat yang argumennya begitu, tinggal ditunjukkan.
kesalahannya lah. Misalnya hubungannya apa dengan mahasiswa semester awal. Yang penting kan pikirannya masuk akal, pikirannya argumentatif misalnya. Ini menunjukkan kesalahan berpikirnya dia. Ini perlu dikaji secara khusus tentang kesalahan-kesalahan berpikir. Dulu ngaji filsafat era-era paling awal itu pernah satu sesi saya membahas tentang logical fallacy. Tapi itu pun hanya pancingan saja. Masih sangat banyak jenis-jenis kesalahan berpikir yang lain yang kita harus hati-hati. Dan yang terakhir pastinya akhlak dan juga adab. Kalau ini saya tidak harus menguraikan detail. Insya Allah teman-teman yang rajin mengikuti ngaji ini paling tidak sudah punya pandangan yang menganggap akhlak dan adab adalah sesuatu yang harus kita utamakan dalam hidup, termasuk dalam perdebatan. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini tadi variabel-variabel yang mendukung kesuksesan debat.